Saya jalannya bagus sih kalau udah hujan ini. Itu yang baju sama baju pelan-pelan. Pelan aja terlalu kuat. Kasihan. Siap. Siap. Waalaikumsalam. Pak. Kecapi dari Hikmah Subaki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila masallallahu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل من مولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ولا تجعل على خير السلام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم سلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم صلاتنا وسلم عبادتنا وسلم أمهاتنا وسلم بلدتنا في إندونيسيا يا الله بلدة طيبة مرحبا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى به عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات في كل مكان وفي كل زمان يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا جبار يا رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي ورسوله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyanyikan lagu Mars Hikmah dengan lagu daerah Masere Hulu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Kami hormati Ketua DPW Hikmah Kalimantan Utara, Dr. Haji Hairul, MPs beserta rombongan. Yang saya hormati Camat Sebatik beserta rombongannya. Yang kami hormati Komandan Koramil, Komandan Posal Sungai Nyipancang, Polsek Sebatik Timur, Kapolsek Tor Aji Kuning dan Kipantas Aji Kuning. Yang kami hormati Kepala Desa Pulau Sebatik, dan yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, hadirin tamu undangan sekalian yang dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kehadiran dan rahmat sehingga kita dapat berkumpul bersama di rumah adat Hikmah Sebatik dalam sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, bahkan sampai kepada umatnya yang tetap istiqomah dalam ajaran beliau sampai akhir zaman. Karena atas tuntunan beliau lah sehingga kita terlepas dari alam kegelapan yang terang benderang seperti saat ini. Pertama-tama, saya atas nama keluarga besar Hikmah Sebatik menyampaikan ribuan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Bapak Wali Kota Tarakan selaku Ketua DPW Hikmah Kaltara, yang meluangkan waktu dan tenaganya dan untuk menghadiri undangan kami dalam rangka acara adat tahunan Cadok 10 yang kami beri tema budaya Tobana di Tapal Batas MKRI, yaitu tolong menolong dan sehat menasihati yang dilaksanakan setiap tahunnya di rumah adat Hikmah Sebatik dengan acara yang sangat sederhana. Namun inti dan tujuannya agar warga Hikmah di Pulau Sebatik tetap menanamkan jiwa persatuan dan senantiasa menjalin silaturahmi walaupun di daerah rantau tetap bersatu, kompak, dan selalu mengingatkan untuk menjalin tali silaturahmi dengan acara tradisi kampung halaman walaupun berada di mana pun itu. Tujuan utama dalam acara kami, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoi. Amin. Di sini akan saya laporkan mengenai pelaksanaan acara adat tahunan dalam rangka silaturahmi dan halal di rumah adat Hikmah Sebatik bersama Kecamatan Sebatik dengan tahun 1443 Hijriah 2022. Yang pertama, dasar pelaksanaan nomor 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2013, setiap warga negara berhak menjadi warga anggota ormas. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Keanggotaan ormas diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Hikmah. Selanjutnya, setiap anggota ormas memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nomor 2, hasil rapat penentuan panitia pada tanggal 8 Mei 2002. Tujuan kegiatan dilaksanakan dalam rangka acara adat tahunan Hikmah Sebatik tahun 1443 Hijriah yang bertemakan budaya Tobana di Tapal Batas NKRI. Tolong menolong, bantu-membantu, dan nasihat menasihati warga Hikmah, jaga persatuan dan kesatuan karena kami itu indah demi tegakkan NKRI yang kita cintai bersama. Sumber anggaran pelaksanaan kegiatan sumbangan dari keluarga besar Hikmah Sebatik khususnya warga desa Maskul dan dukungan dari Camat Sebatik Tengah dan unsur mustika serta kepala desa Maskul dan staf. Besaran kegiatan ini
adalah agar warga hikmah senantiasa menjaga silaturahmi, menjaga persatuan dan kesatuan sesuai mottonya. Tubana, tolong menolong, bantu membantu, dan nasihat menasihati walaupun di daerah rantau. Peserta kegiatan adalah keluarga hikmah se-Kalimantan Utara dan aparat pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Tempat dan waktu pelaksanaan acara adat tahunan Cadar Sipulung dilaksanakan di rumah adat hikmah Sebatik di Jalan Adat RT 06 di Dusun Maiwa, Desa Masung, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada hari Sabtu 21 Mei 2002. Demikian laporan kegiatan yang dapat saya sampaikan dan ucapan terima kasih atas bantuan dan dukungan semua pihak yang membantu sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ketua DPW Hikmah Kalimantan Utara, yang kami hormati Bapak dari unsur Muspika Kecamatan Pulau Sebatik, yang kami hormati Bapak Camat Sebatik Timur, yang kami hormati Bapak-bapak dari perwakilan camat Pulau Sebatik. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan program tahunan acara Cadar Sipulung atau bahasa Tudas Sipulung. Kalau ada yang lain tidak mengerti, duduk bersama dalam rangka silaturahmi keluarga hikmah Sebatik, khususnya terkhusus Kalimantan Utara. Bapak Ibu yang kami hormati, izin Pak Ketua DPW menyampaikan bahwa program kami di Pulau Sebatik yang sedang berjalan tahun ini dari 2014, pertama adalah pengajian yang dilaksanakan setiap bulan, hanya karena COVID sampai sekarang belum terlaksanakan kembali. Kemudian program yang bisa disebut jangka panjang, tapi lebih Pak, jangka pendek itu adalah program pembangunan masjid. Kenapa kami katakan program pembangunan jangka pendek? Karena pengerjaannya itu di setiap hari Sabtu kami kumpul-kumpul silaturahmi sambil gotong royong dengan keluarga-keluarga. Kemudian yang ketiga adalah acara tahunan yang kami laksanakan setiap tahun. Awalnya setiap bulan 3, tapi karena mepetnya waktu kemarin di 2022 kami laksanakan setelah bulan puasa. Tentang program masjid, alhamdulillah kalau pelaksanaannya ini dari Pemda Nunukan baru 2 kali, itu pertama 30, yang kedua 25. Kalau dari provinsi itu baru sekali sebanyak 100 juta. Sedangkan masjid kami kalau total sekarang itu sekitar 500 juta lebih. Alhamdulillah dengan kebersamaan kami, kebersamaan keluarga hikmah di Sebatik, pembangunan itu berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ke depannya atas dukungan semua pihak, termasuk keluarga kita yang dari luar melihat bagaimana kami di Pulau Sebatik. Mudah-mudahan pembangunan itu bisa terlaksana dengan berkelanjutan. Kemudian kalau program seperti tadi yang acara adat, saya masih ingat tahun 2018 yang lalu beliau Pak
Ketua DPW menyumbang 10 juta untuk acara Hikmah tahun 2019. Nah, yang selama ini program ini hanya kita dari keluarga-keluarga. Ya istilahnya bagaimana keluarga kita di Sebatik tetap solid dalam memajukan Sebatik, memajukan nunukan yang berada di perbatasan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, ada sebuah pantun. Pulau Sebatik, Pulau Dua Negara, tempat tinggal bersuku bangsa. Walaupun kita berbeda-beda bahasa, mari hidupkan semboyan Tobana. Desa Makmur selalu di hati, tempat berdirinya rumah adat Hikmah. Kalau kita menjaga silaturahmi, hidup rukun damai terjaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya sambutan oleh Ketua DPW Hikmah Provinsi Kalimantan Utara kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Hairul MS. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat tokoh Mas Hendren Bulu atau tokoh Hikmah Pulau Sebatik, ada saya Pak Norman, ada Pak Zaini tadi, dan juga banyak yang lain. Juga yang saya hormati Ketua Hikmah Himpunan Keluarga Mas Hendren Bulu Sebatik, Pak Hadi Pardi, dan juga tadi sekjennya Pak Gapar yang memberikan sambutan tentunya. Juga yang saya hormati tentu seluruh stakeholder yang hadir di sini. Saya dengar tadi ada yang mewakili Pak Camat, ada yang mewakili Pak Kepala Desa, ada juga Polsek, ya, yang mewakili dan Ramil, juga saya lihat ada dari Pamtas, juga saya lihat tadi ya, pengamanan perbatasan yang dapat hadir di sini, juga para tokoh semua, tokoh Hikmah maupun tokoh Pulau Sebatik yang sempat hadir pada siang hari ini, dan juga tentu rekan-rekan yang mendampingi saya, rombongan dari DPW Hikmah Kaltara yang sebagian besarnya ini adalah dari Tarakan, dan juga seluruh undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Bahwa pertama-tama tentu mari kita tidak henti-hentinya terus memanjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan masih bisa menghirup udara segar sampai saat ini. Tentu bahwa kita yang lolos ini luar biasa, karena banyak saudara-saudara kita, banyak teman-teman kita, tetangga kita yang dulu sama-sama kita mau bermain, ya, sering ketemu sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun pandemi COVID-19 ini Bapak Presiden sudah mengumumkan bahwa boleh tidak pakai masker, ya, tetapi kita menjaga kesehatan Bapak Ibu semua supaya kita bisa tetap beraktivitas dengan baik. Pada hari ini beberapa kali saya ke Sebatik, tapi memang dalam konteks yang lain. Hari ini dalam konteks Hikmah ini baru pertama kali. Beberapa kali saya diundang
untuk kesini, dan memang pada saat itu saya juga belum menjadi ketua Dewan Pimpinan Wilayah Hikmah, tapi sebagai orang Hikmah Tarakan, dan dulu kita kan masih ikut Kaltim sama-sama Kandapal Pas ya. Cuman waktu peresmian balai adat ini dan kegiatan di sini dengan Pak Gubernur yang lama, Pak Irianto, selalu saja ada kendala biasanya. Jadi ada hal yang bersamaan. Ini pun hampir lagi tidak jadi kita ke sini. Karena tadi saya dengar besok, besok saya bilang itu besok ada tamu dari BPK, anggota BPK RI setengah dua itu mendarat. Jadi kalau saya hitung, kalau acaranya di sini jam 10, nggak sempat saya sampai di tanah. Karena kita rencana kemarin memang skenario-nya ke sini dulu, lalu baru ke Nunukan, karena di sini ada acara. Tapi saya juga tidak menyangka bahwa acara itu seperti ini begitu. Saya pikir cuma jalan ketemu bapak-bapak di sini, ya ngobrol-ngobrol lah begitu. Biasanya kami kalau kunjungan ke suatu daerah. Ini tadi dikalungi bunga lah, dikasih beras putih lah, macam-macam, ini luar biasa. Tapi tadi juga panitianya mengeluh juga dari Pak bahwa ini biaya sendiri. Nah maksud saya kalau Amin tidak usah lah rame-rame. Ya, ini kan jangan terlalu dipaksakan. Ya. Saya dikawal itu Pak, polisi mohon maaf nih, terima kasih banyak. Tapi saya tidak biasa dikawal Pak, jujur. Saya kaget itu pengawalan, karena kami di Tarakan itu yang dikawal itu biasanya hanya menteri, biasanya kalau datang. Saya termasuk gubernur, berarti nggak pernah dikawal. Kecuali ada tamu saya, kita ada musyawarah begitu, baru dikawal. Tapi saya terima kasih banyak, luar biasa ini saya kira menyambutkan di sini. Dan tentu mudah-mudahan bahwa keakraban kita, silaturahmi antara warga Hikmah ini tetap terjalin dengan baik. Ya. Saya juga tadi singgah di masjid, saya lihat, waduh belum selesai rupanya masjid ini. Tapi saya tahu juga itu biasanya. Saya pikir tadi kita, makanya saya bilang tadi sama Ustaz, kita kan jamaah ini. Kalau bisa dimajukan aja jamaah, kita sholat di situ. Rupanya kita berikan itu masjid yang belum jadi. Aku juga, belum jadi rupanya masjidnya. Paham lah. Tapi saya sudah bilang tadi, nanti minta nomor rekening aja, nggak ada, tapi nggak banyak ya. Sebenarnya tidak perlu disebut, tapi nanti saya bantu sedikit ya. Termasuk juga acara bapaknya saya bantu sedikit nanti. Sedikit itu nggak bisa banyak, karena uang pribadi. Kalau tadi masjid itu ditarakan, saya pakai APBD. Tapi kan tidak bisa pakai APBD kalau di sini. APBD kota maksud saya. Dan sebenarnya rumah ibadah juga tiap tahun kalau kita ditarakan kita bantu biasanya. Ya, cuma di sini saya tanya tadi berapa dapat dari Pemdanya, katanya 55 totalnya, dari provinsi 100. Ya masalahnya masjid itu tidak ditarakan, kalau ditarakan kita tahu. Tapi bantu pribadi lah, jangan lihat nilainya ya maksud saya Pak. Karena itu kalau pribadi tidak bisa banyak. Kalau saya nanti nyumbang banyak-banyak, diperiksa lagi saya. Dari mana dapat duit? Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saya merasa berbahagia ketemu dengan warga Hikmah ini. Warga Hikmah perantauan, karena kita semua ini kan rata-rata merantau. Saya juga kalau cerita kecil, saya lahir di Parepare, tapi sempat sekolah di Baraka, di Duri, waktu kelas 1 SD. Bapak saya orang Bugis Parepare, ibu saya orang Duri, orang Baraka asli. Sehingga kalau saya pulang itu, kemarin kalau pulang ke kampung, yang pertama saya pergi lihat itu sungai Baraka itu. Karena sungai itu banyak kesan, memori saya masih banyak di situ. Karena tiap pagi saya ambil air di situ. Karena mengaji, kalau mengaji itu salah satu syaratnya harus ambil air pakai bila. Bila itu kan, itu bayangin saya masih kelas 1 SD pada saat itu. Dan sekaligus mandinya di situ. Cuman 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, 2021 ya awal itu saya ke sana, tahun lalu berarti itu memang, dan tahun-tahun sebelumnya saya beberapa kali juga ke sana. Memang saya sangat menyayangkan sungai itu karena ternyata sudah tidak seperti yang dulu. Sudah banyak, sudah mulai pipa-pipa itu di situ untuk ambil air untuk bawang ya, bawang fresh. Tapi itulah hebatnya orang Hikmah itu. Saya bilang kita di Kalimantan ini kan tanahnya subur sekali. Gak
Baraka itu saya gunung aja dipakai mereka, gunung batu itu dipakai untuk berkebun dan hidup itu tanaman, itu luar biasa Pak. Bahkan kita penghasil bawang juga terbesar juga, saya kira nomor 2 mungkin setelah dari Jawa. Dan itu asalnya paling banyak itu dari Amerika dan sekitar. Dan saya lihat itu, wah itu gunung batu itu yang dibikin kebun. Tetapi itu memang habis sudah sungai itu ada apa? Sudah banyak pipa-pipa di situ. Tapi saya pergi cari dulu karena saya ingat sungai ada pasar di situ. Kita lewati di samping pasar biasanya turun mandi dan ambil air. Tapi saya juga besar di perantauan seperti anak-anak kita tadi itu. Orang tua saya merantau tahun 69 barangkali merantau ke Samarinda. Saya menyusul setelah itu. Makanya saya lulusnya SMA, SD, SMP, SMA-nya itu di Samarinda. Kuliah itu baru kembali lagi ke Makassar. Lalu habis itu dapat penempatan, balik-balik lagi ke Kaltim, dapat Bulungan. Saya masuk Bulungan dulu tahun 92. Masuk di daerah perkebunan juga begini, di daerah transmigrasi di Bimbing dulu. Saya 3 tahun tuh di Bimbing, di daerah perkebunan itu, transmigrasi. Nah setelah itu ke Tanjung Selon, lalu setelah pemekaran Tarakan saya dipindahkan ke Kota Madia, Tarakan pada saat itu. Dari kota administratif menjadi Kota Madia. Alhamdulillah sampai saat ini, jadi mulai 92 sampai dengan sekarang masih di Tarakan. Jadi 92 di Bulungan sampai 95, sampai 98. 98 saya di Tanjung Selon, lalu setelah itu pemekaran Tarakan saya dipindahkan ke Tarakan masuk ke Dinas Kesehatan. Jadi saya juga mulai karir seperti Pak Norman tadi, mulai dari bawah, saya jadi puskesmas, terus menjadi kepala puskesmas, jadi kepala seksi di Dinas Kesehatan, jadi kepala bidang, kepala dinas, asisten, sekda. Terakhir saya terhabis itu jadi wali kota. Teman-teman saya dulu pada berangkat sekolah, saya tidak berangkat. Kalau saya berangkat sekolah, saya tidak jadi wali kota. Tapi tidak ada cita-cita dulu itu Pak. Tidak ada cita-cita. Jadi bekerja saja secara baik, dan saya kira memang itulah modal kita orang hikmah. Kerja keras, bekerja keras orang hikmah itu, dan jujur. Itu modal utama. Jadi orang hikmah itu, setahu saya itu hampir tidak ada yang jadi pengemis. Ya, setahu saya, semiskin-miskin orang hikmah itu malu meminta kepada orang. Pasti kita bekerja keras. Dan yang kedua biasanya orang hikmah itu adalah religius orang. Dengan agama itu akan luar biasa. Itulah modal utama kita sebagai orang hikmah. Dan mudah-mudahan itu bisa dipertahankan ya, di bawah, dan kalau itu saya kira insya Allah Pak, itu akan menjadi modal dasar yang kuat. Dan saya sudah buktikan, kita juga bukan orang tempatan juga istilahnya, tapi orang sudah bisa jadi wali kota. Tapi orang melihat bahwa orang hikmah itu tidak pernah punya konflik dengan orang lain. Hampir kita orang hikmah itu tidak ada yang suka mencari gara-gara sebenarnya. Karena kerjaan kita dulu tuh ya memang ke kebun. Kalau nggak ketambak, pulang habis itu jualan, nah itu aja Pak. Kalau nggak jualan, bertani. Tapi saya tahu bahwa kampung itu dari dulu, yang saya tempati Baraka itu memang dari kita sudah maghrib itu nggak ada lagi jalan-jalan. Yang kita dengar itu di kampung itu suara mengaji semua, maghrib sampai isya. Yang kita dengar tadarus saja di situ. Sehingga itulah menjadi modal kita sebenarnya di perantauan ini. Dan itu juga harapan saya sebagai ketua hikmah ini, tetap jaga itu Pak. Jadi orang tawadu itu tetap harus kita lakukan, dan itulah ciri khasnya orang hikmah, tawadu. Rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Tidak pernah kita menunjukkan keunggulan, kesombongan, tidak ada orang hikmahnya. Dan itu harus Bapak pertahankan semua. Kalau itu Bapak lakukan, nah seperti bahasa itunya bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Insya Allah Bapak akan diterima di mana saja. Dan Bapak pasti akan disukai oleh suku apapun itu. Karena intinya kita ini kan tidak mau cari masalah. Dan itulah modal dasar kita orang hikmah ini. Dan selalu saya pesankan kepada warga hikmah, tadi Tobana juga tolong menolong, bantu pembantu, nasihat-nasihati. Jadi kalau ada yang melenceng-lenceng sedikit dinasihati. Ingat-ingat kita di kampung orang ini, itu ya.
Dan kampung ini kan sebenarnya sudah bagian negara kedua kita, kota kedua kita. Saya pun kalau di kampung itu ya memang tinggal keluarga-keluarga. Tapi kalau yang dari orang tua saya sendiri kan merantau semua, baik dari bapak maupun dari ibu. Tapi keluarga masih, karena satu kampung Baraka itu masih keluarga semua itu Pak. Kalau cerita dulu, cerita mama saya itu yang membangun awal kampung Baraka itu adalah nenek-nenek kami dulu. Jadi kalau ada orang yang bukan keluarga di situ, berarti orang masuk, orang baru. Jadi kalau dari ujung ke ujung itu keluarga kami semua sampai ke desa Rumbo-Rumbo itu semua keluarga. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira saya juga dengar tadi cukup banyak warga kita di sini dan Bapak Ibu semua warga hikmah, mudah-mudahan kita terus bisa menjaga kekompakan, solidaritas, jaga keamanan, ketertiban Pak. Saya minta warga hikmah menjadi contoh buat suku yang lain ya. Dan bantu pemerintah daerah setempat, bantu bupatinya, ya, bantu pemerintahannya ya untuk membangun kota ini. Saya akan sampaikan tadi bahwa kota ini adalah kota kita, juga kota yang kedua sebenarnya. Karena kota asli kita ini kan sudah lama kita tinggalkan. Sehingga mestinya bahwa kita harus merasa memiliki, dimanapun kita berada, kita harus merasa memiliki daerah itu. Ya tentu dengan semangat merasa memiliki itu tentu juga kita punya semangat untuk menjaga. Untuk menjaga karena pasti anak cucu kita semua, saya kira tidak akan ada lagi mungkin yang akan kembali ke kampung. Pasti dia akan hidup di sini, beranak pinak di sini, maka kita akan menjadi warga asli di sini sebenarnya. Dan oleh karena itu kita punya kewajiban untuk menjaga kota di mana kita tempati, menjaga itu dalam hal tadi di samping menjaga ketertiban, keamanan, juga menjaga, membangun bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat. Tolong dibantu pemerintah daerah, ya, karena kita adalah bagian dari pemerintah daerah. Dan tentu harapan saya mudah-mudahan warga hikmah di sini, saya doakan tambah kaya, ya. Tambah kaya semua, perusahaannya sukses, ya. Walaupun saya dengar tadi memang paling banyak profesi kita di sini adalah bertani. Tetapi yang agak miris sedikit saya dengar tadi dari Pak Norman itu rupanya lahan pertanian yang digarap itu bukan milik sendiri, punya orang. Malah kalau misalnya Dinda Hasman dan Dino ini, beliau juga semuanya rata-rata kalau punya lahan tambak, punya tambak. Dinda berapa punya? 100 hektar. Kurang lebih kan 100 hektar dia punya tambak kita rata. Dino berapa? Kurang lebih itu maksudnya lebihnya banyak atau kurangnya? 150 Pak. Nah itu. Jadi mestinya saya agak miris juga dengar tadi bahwa penghasilan yang begitu banyak ternyata lebih banyak warga kita ini sudah menjadi buruh tani. Ini mungkin harus berubah, makanya tadi saya bilang berapa sih 1 hektar gitu. Karena di sini 1 hektar kebun sekitar 50 juta. Cobalah maksud saya berpikir untuk berinvestasi karena ya tadi karena ini kan menjadi sebuah lahan yang akan terus dipergunakan. Teman-teman ini rata-rata jadi walaupun ada yang sudah jadi anggota dewan, jadi apa tetap dia bertambah. Pak Ustadz Amran juga calon anggota dewan dulu bertambah juga. Semua punya tambah di sini. Dan mereka punya sendiri, itu yang setahu saya, punya sendiri. Yang begini semua petambah ini. Yang lain-lain itu pekerjaan sampingan saja. Misalnya Pak Dinda Hasman ini camat, itu pekerjaan sampingan. Ya, pekerjaan utamanya tambah. Ya kan? Ada Dino anggota DPRD ini sampingan juga, pekerjaan utama tambah. Nah, termasuk juga Adinda Maslan juga di belakang anggota DPRD ini juga utarakan itu juga pekerjaan sampingannya tambah. Pekerjaan sampingannya anggota dewan. Pekerjaan utamanya itu tambak dan batubara. Setahu saya begitu. Ya. Jadi banyak Pak Habusan juga. Setahu saya punya tambak yang luas-luas sehingga saya agak miris tadi dengar Bapak. Makanya saya tanya siapa yang punya kebun ini? Saya berharap ini warga kita yang punya ternyata juga masih menjadi buruh. Mungkin ada yang punya tapi sebagian besar saya dengar tadi itu masih mengerjakan pengawalan. Mudah-mudahan ada perubahan ini ke depan yang tentu saya kira bertekadlah mungkin memiliki
ya, 1 hektar gitu. Nanti lama-lama kan nanti akan berkembang. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi karena ini masih dalam suasana bulan Syawal, saya atas nama pribadi, juga atas nama keluarga dan juga pengurus Hikmah wilayah Kalimantan Utara ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan semua apa yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf juga kalau dalam kunjungan kami merepotkan sekali. Kami tidak berharap supaya merepotkan Bapak. Jadi harapan kami ke depan ini kalau kami datang Pak, nggak usah terlalu rame-rame. Ya. Oh tahunan ya. Oh ya, alhamdulillah berarti kita kebetulan saja hadir. Tapi jangan sampai nanti saya malah ngajak tadi, kita jalan kaki gitu dari pelabuhan. Saya mau lihat ini anak muda dibuat nggak jalan kaki. Tapi saya lihat luar biasa pengembangan sebatik ini. Ya, saya terakhir mungkin 2-3 tahun yang lalu berangkat ke sini. Pelabuhan ini kan belum ada. Dulu kita masih naik pelabuhan kayu itu, manjat-manjat ya. Sekarang katanya pelabuhan kayu itu sudah runtuh. Sehingga kita luar biasa perkembangannya dan saya lihat perkembangan kota ini. Tadi juga pembangunan imigrasi. Saya kira ini nanti akan menjadi kota. Harapan saya mudah-mudahan nanti sesuai harapan juga masyarakat Sebatik mudah-mudahan bisa menjadi kota ya, kota otonom ya. Karena saya lihat pasti akan sangat berkembang. Kalau imigrasinya nanti itu jadi berjalan, pasti akan orang pilih karena lebih dekat Tawau Sebatik. Nah, jadi pasti kalau orang Tarakan atau Tawau pasti lewat sini, lebih dekat. Termasuk juga dari mungkin dari Tawau mau ke mana saja itu mau ke sini pasti dia lebih dekat karena lebih dekat itu ke Sebatik. Dan itu teman tadi saya dengar belum ada kapal yang resmi yang rutin bergerak. Kalau sudah ada saya kira insya Allah akan baik. Kan dulu saya juga biasa singgah di sini tapi semongkol. Nah maksud saya pakai sepi kecil itu kan masih bisa ada pakai sepi kecil. Ini kan dulu bukan sekarang. Kalau wali kota nggak berani Pak. Berani. Dulu karena dulu waktu saya dokter dulu kan kita masih boleh ngasih obat sendiri. Saya nggak tahu kalau di sini. Teman saya dulu sini Andi Ahmad almarhum. Nah, kita sering beli obat tuh di Tawau. Beli obat di Tawau, kadang-kadang kan kalau seperti hari libur, hari Sabtu atau Minggu dulu kan tidak buka itu imigrasi. Nah, kita mau pulang, mau tidak mau lewat jalur tidak resmi. Tapi dulu sekarang nggak berani sekarang. Jadi makanya kemarin ada yang dari Sabah itu saya bilang saya kalau ke Tawau itu udah biasa sering saya bolak-balik dulu berangkat Tawau. Dan saya kira memang ini kan dekat sekali dari Tawau, sehingga saya kira ini perkembangan kota ini insya Allah akan cepat. Nah, saya minta mudah-mudahan warga Hikmah bisa juga punya tanah cukup luas di sini, ya. Karena kotanya kan jadi kota ini Pak. Kalau saya lihat ini, saya tadi lewat itu luar biasa. Jalannya sudah, karena memang program prioritas pemerintah pusat itu sebagai beranda NKRI, wajah Indonesia itu kan di sini sebenarnya, di perbatasan ini. Makanya semua perbatasan kan lagi dibangun. Sehingga saya kira ini nanti akan cepat berkembang dan mudah-mudahan warga Hikmah yang ada di sini tidak menjadi penonton nanti. Makanya saya tanya Bapak tadi, Bapak sudah punya tanah berapa hektar di sini, ya kan? Karena kalau itu jadi kota, insya Allah itu akan prediksi saya insya Allah akan jadi kota ini. Pertama memang kalau nilai strategis secara politisnya ini daerah perbatasan dan itu menjadi komitmen pemerintah pusat sekarang bahwa membangun dari pinggiran ya, dan daerah perbatasan itu. Dan saya kira memang harus hukumnya itu karena itu wajah kita, wajah bangsa ini ada di sini sebenarnya. Jadi kalau di sini pembangunannya hutan-hutan, ya itulah gambaran orang luar. Apalagi tadi saya dengar ini kan ada tadi rumahnya, ruang tamunya di Indonesia, dapurnya di Malaysia. Kita lewat tadi sampaikan Pak supir tadi Pak yang rumah dapurnya. Jadi saya bilang kalau ke dapur pakai paspor. Karena memang kedekatan inilah saya kira
itu memang wajah ini harus dibangun. Wajah kita ada di sini. Kesan pertamanya itu ada di perbatasan. Saya kira insya Allah kalau saya lihat perkembangan ini mungkin tidak lama itu akan menjadi kota. Cuma memang sekarang kan moratorium masih, tapi cepat atau lambat ini akan jadi kota. Oleh karena itu warga ini mah belilah tanah. Bapak jadi penonton lagi nanti. Pinjam sama carikan, pinjam sama yang petambak-petambak ini. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi terima kasih atas sebutannya, dan ya kalau ketarakan telepon-telepon juga ya Pak. Ya, cuma memang kadang-kadang karena setelah kepala daerah ini kan frekuensinya luar biasa. Makanya saya bilang tadi beberapa kali diundang ke sini, baru kali ini bisa hadir. Itu pun kemarin saya stres juga waktu kasih tahu sama Pak Ketua Harian bahwa jadwalnya berubah besok. Aduh, kalau besok tak bisa lagi saya bilang. Karena besok itu ada tamu dari pusat, jemputnya siang, dan artinya kalau di sini acara jam 10 pasti saya bisa nggak sempat sampai di sana. Oleh karena itu alhamdulillah hari ini bisa kita laksanakan, bisa bertemu dengan warga di sini, warga Hikmah di sini, dan sampaikan salam kami Pak buat warga Hikmah yang mungkin tidak sempat kita ketemu hari ini di sini. Dan kalau utarakan, ya ini banyak pengurus juga yang hadir. Kalau saya tidak ada, mungkin ada yang lain bisa dihubungi. Ya, silaturahminya kan tidak mesti harus tahunan, begitu kan setiap saat bisa bersilaturahmi. Saya juga tadi ketemu di pelabuhan tadi, saya tidak tahu itu orang Hikmah juga kayak saya, tapi dia bilang saya mau ke Nunukan, saya mau ke Sulawesi Pak. Sayang sekali saya mau, padahal saya ngefans betul sama Bapak ini di Facebook. Aku pikir siapa ini ya, tapi kayaknya mungkin orang Hikmah juga, karena dia ketemu di pelabuhan tadi itu, yang foto itu. Dia bilang, Pak saya ngefans sama Bapak, dia bilang, saya di Facebook sering saya baca Facebooknya Bapak itu. Nah, itu juga kayaknya warga Hikmah juga kayaknya. Sehingga salam buat semua yang kami tidak sempat kunjungi. Tapi insya Allah saya kira silaturahmi tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan, mungkin melalui Bapak ketarakan juga kalau ada kesempatan. Ya. Kadang-kadang beberapa teman-teman dari kayak kemarin Pak Akbar kalau tidak salah sempat menghubungi. Nah kebetulan saya pas lagi ditarakan, ya saya ada Ketua Hikmah Malinau, Pak Akbar yang luar biasa nih. Berdiri. Sama Ibu. Dia bilang waktu itu saya ikut ke Nunukan Pak. Terus yang dari KTT, tidak jadi. KTT Bulungan tidak ikut ya. Bulungan sudah. Ah? Bulungan. Enggak, maksudnya tidak ikut sini. KTT enggak kesini juga. Oh, Sungai Ular. Nah, tadinya rencananya kan semua mau ke sini. Tadinya saya pikir mau satu speed dari Tarakan. Ternyata ada yang sudah mendahului, kayaknya Pak Akbar kayaknya sudah malas, sudah nyebrang ke tahu kan. Enak tidur di Sebatik. Oh iya, luar biasa. Daripada Tarakannya. Oke lah, saya kira Bapak Ibu yang hormati, sekali lagi terima kasih banyak. Sukses buat semua. Saya doakan Bapak Ibu semua jaya di sini. Pesan saya tolong jaga harmonisasi di sini. Nah, jaga tempat Bapak Ibu, jaga dengan semua suku, ya. Jaga silaturahmi dan bantu pemerintah daerahnya untuk membangun kota ini, sehingga warga Masjid Rempulu punya peran yang cukup baik ya. Di setiap di mana dia tinggal, di mana dia bertempat tinggal, punya kontribusi yang positif di tempat tinggal. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tadi kenapa anak bikin pantun? Harus pantun. Ayo ting gerobak. Yang penting harus kompak. Bu Mariati. Mulai dari tadi. Anak-anak. Bu Linda, anak-anak.
Biarlah bukannya pertandingan. Kasih mau pesawat. Iya, senggol kabel. Senggol dong. Sabar. Anu dia masih mau pesawat, baru naik pesawat lagi. Mantap, sebatik. Aduh. Ronaldo memang terakhir di Biden. Begitu.